Pemirsa, gegap gempita Pilkada Jakarta memicu komentar banyak kalangan, mulai dari pengamat, unsur yang terlibat dalam kompetisi, hingga masyarakat umum yang akan menjadi penentu di tempat pemungutan suara nanti. Lalu apa komentar dari para alumni? Dalam hal ini adalah para mantan gubernur Jakarta. Dan berikut adalah komentar dari mantan gubernur Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengenai isu terkini Pilkada Jakarta. Fenomena tidak umum terjadi di Pilkada Jakarta. Seorang petahana dalam tanda kutip, Anies Baswedan, gagal masuk ke kancah kompetisi pemilihan gubernur Jakarta untuk masa periode 2024-2029. Di luar proses politik yang melatar belakangi gagalnya Anies mendaftar ke KPU Provinsi Jakarta, masyarakat pendukungnya yang kerap menamakan diri anak abah bereaksi. Mereka menggaungkan gerakan akan mencoblos 3 pasangan calon sekaligus di TPS nanti. Bagaimana Anies Baswedan menanggapi imbauan golput yang digaungkan para pendukungnya ini? Di media sosial beredar soal anak abah coblos 3 paslon itu, responnya, tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Dari Anies Baswedan, kita ke alumni pemimpin Jakarta lainnya, yaitu Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok. Ahok yang seorang kader PDIP, tentunya memiliki penilaian positif mengenai calon gubernur usungan partainya, yaitu Pramono Anung. Menurut Ahok, Pramono Anung bila menjadi gubernur akan jauh lebih baik dari saat dirinya menjabat dulu. Kalau saya sangat yakin Pak Pramono itu bisa kerjakan, dan bahkan akan lebih soft daripada saya. Kalau saya diledekin teman-teman, kamu kalau ada badan mandor nasional, lu cocok katanya. Nah kalau Pak Pram ini, dia kerjakan semua, kita sampaikan, dan dia lebih halus, dan orangnya bisa. Gimana kalau saya kesel, aku keluar nih marahnya nih. Nah kalau Pak Pram itu dia bisa, ya udah, saya kira jauh lebih baik. Kan jauh lebih sejuk Jakarta dengan Pak Pram. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tiga pasangan kepala daerah dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2004 kian gencar menawarkan program unggulan kepada masyarakat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono janjikan rukun warga atau RW mendapatkan 200 juta rupiah. Pramono Rano-Karno bakal hidupkan kembali Balai Rakyat jika terpilih. Sementara calon independen Dharma Kun menyiapkan program Selamatkan Jiwa Keluarga. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta mulai menawarkan gagasan dan janji politik yang muluk-muluk. Para kandidat kian gencar menggelar pertemuan sambil berdiskusi untuk menyerap aspirasi warga Jakarta. Konsep membangun dengan metode partisipatif. Artinya kami menganggap bahwa pembangunan yang sustainable itu akan sangat baik bila dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Sehingga timbullah ide dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk menggulirkan dana RW sebesar 200 juta rupiah per tahun. Per tahun, bukan per bulan. Bukan per bulan ya? Karena ada yang menyebut per bulan, bukan, ini per tahun. Dan ini sudah mempunyai rekam jejak yang baik karena sudah pernah dilakukan di Kota Bandung sewaktu Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung. Di saat itu dana RW untuk di Bandung sebesar 100 juta rupiah per tahun untuk mencakup sekitar 1.500 RW. Itu jadi apa tuh dikasih duit kayak gitu? Nah, pertanyaan yang baik Mas Arief. Dari dana-dana ini kami inginkan untuk bisa memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dari level yang
paling bawah. Kalau kita bicara soal DKJ, kita harus bicara soal soul-nya. Soul-nya apa sih? Jiwanya DKJ ini, perubahannya dari DKI ke DKJ apa? Ini akan menjadi pusat ekonomi global. Artinya kita mengutamakan penggiatan ekonomi secara basis-basis di masyarakat. Kita bicara soal UMKM, kita bicara soal bantuan-bantuan, ketika kita bicara soal memaksimalkan fungsi-fungsi seperti Airpetra, fungsi-fungsi seperti stadion, fungsi-fungsi pusat olahraga dan lain-lain, itu artinya apa? Artinya di sekitar situ juga akan ada kegiatan ekonomi gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke sana. Kalau kita bicara soal RW maupun wilayah-wilayah tertentu, kita bicara soal balai rakyat. Bagaimana menjadikan Jakarta aman, rakyatku nyaman. Kita memang akan menjadikan Jakarta itu kita wujudkan pusat perekonomian yang secara nasional, global, mandiri, beradab, dan tentunya merdeka ya. Perlu biaya, tetapi jangan lupa kita punya regulasi. 2022 Pergub yang terakhir juga masih menetapkan RT 2 juta per bulan, RW 2.500.000. Lantas, bagaimana dengan gagasan ketiga paslon? Apakah bisa dilakukan? Melihat gini, di kita itu yang susah kan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, dari beberapa ini tiga-tiganya punya program yang menurut saya itu menjadi sumber korupsi nantinya kalau dijalankan, karena sulitnya pengawasan. Dari 3 kontestan tersebut, gagasan siapa yang paling nyata dan dibutuhkan demi memenangkan hati warga Jakarta? Tim TV One mengabarkan.